Kabupaten Kendal, yang terletak di Jawa Tengah, memiliki sejarah yang kaya dalam hal warisan keagamaan dan spiritual. Sejak dahulu Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dikenal sebagai kota santri. Lingkungannya kental dengan nuansa religius. Selain ditumbuhi banyak pesantren dengan ribuan santri. Dari Kaliwungu pula lahir ulama-ulama karismatik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Salah satu ulama yang berjasa besar dalam menyebarkan agama Islam di Kaliwungu dan Jawa Tengah pada umumnya adalah Kiai Haji Asy'ari atau Kiai Guru. Ia adalah pendiri Masjid Al-Mutakin Kaliwungu pada tahun 1653 Masehi. Jabal Nur menjadi tempat peristirahatan terakhir ulama-ulama Kaliwungu yang kesohor kewaliannya. Salah satunya yaitu Kiai Musyafaq atau lebih sering dikenal Mbah Syafaq. Kisah perjalanan spiritual Mbah Syafaq tidak jauh beda dengan Samud. Samud adalah orang yang disangka gila oleh banyak orang. Beliau dulu sering terlihat di pasar Kaliwungu, Kendal. Mbah Kiai Musyafaq orang gila yang penuh karomah. Kiai Musyafaq wafat tanggal 13 Maret tahun 1969. Seperti tertulis di batu nisannya, semasa hidupnya terkenal sebagai ulama Islam Kaliwungu yang memiliki karomah dan kesaktian tertentu. Karena beliau dikenal sebagai waliullah, kekasih Allah. Maka tidak heran jika beliau memiliki banyak kelebihan berupa karomah. Kiai Musyafaq hidup antara tahun 1920 SD, 1969. Seperti halnya makam wali-wali yang lain, makam Mbah Syafaq. Demikian beliau biasa disapa, ini pun kerap dikunjungi para peziarah, terlebih pada hari Kamis Wage sore dan Jumat Kliwon. Pada kedua hari tersebut, ratusan bahkan ribuan peziarah datang ke sana. Santri dari beberapa pesantren juga kerap menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan riyadah. Selama hidup, antara tahun-tahun 1920 sampai tahun 1969, Mbah Syafaq dikenal sebagai sosok yang zuhud. Ia sangat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Kesederhanaannya dalam berpakaian, membuat sebagian orang menganggap Mbah Syafaq sebagai kiai yang sangat miskin. Bahkan ada orang yang menganggap Mbah Syafaq adalah orang gila, karena ia memang kerap berperilaku hawarikul ada, yaitu berperilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Persangkaan orang bahwa Mbah Syafaq adalah orang gila sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya, ujar Tomo, pengurus makam wali di kota Kaliwungu. Rahasia Mbah Syafaq sebagai wali akhirnya terbongkar. Ceritanya pada suatu hari tetangga di sekitar rumah Mbah Syafaq dibuat gempar. Saat itu setelah musim haji, ada seorang haji yang datang ke desa Mbah Syafaq. Dia mengaku dititipi anggur oleh seseorang di Mekah untuk diserahkan kepada Mbah Syafaq, yang baru saja menunaikan ibadah haji di Mekah. Padahal tetangga Mbah Syafaq mengetahui sendiri, selama musim haji itu Mbah Syafaq berada di rumahnya. Tetangga-tetangga menganggap tak mungkin Mbah Syafaq akan menunaikan ibadah haji. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan, ungkapnya. Sejak peristiwa menakjubkan itu pandangan orang pada dirinya berubah. Apalagi setelah karomah-karomahnya disaksikan orang-orang di sekitarnya. Kisah unik banyak cerita menarik seputar kewalian Kiai Musyafaq. Konon di Kendala dahulu pernah ada seorang waliullah Abdul Hadi namanya. Ketika beliau akan wafat, beliau menyampaikan pesan pada Habib Umar, penjaganya kala sakit, yang tak jelas maknanya. Beliau mengatakan, Nyonya dengklek kidul Masjid Kaliwungu nyambut gawe kulak jaritan, artinya,
Nyonya Dengklek sebelah selatan Masjid Kaliwungu bekerja sebagai tengkulak kain. Pada saat Waliullah Abdul Hadi itu meninggal dunia, maka terlihat cahaya, nur, yang bersinar ke arah Kiai Musyafa. Itulah barangkali tanda awal kewalian Kiai Musyafa. Selain itu, ada beberapa cerita orang tua yang merupakan saksi ahli tentang keanehan-keanehan yang dianggap merupakan ciri karomah atau kewalian Mbah Kiai Musyafa. Suatu saat Mbah Syafa menjamu tamu yang datang. Masing-masing tamu menuang sendiri air minum dari ceret yang sudah disediakan. Anehnya, air minum yang berasal dari satu ceret itu dirasakan berbeda-beda oleh tamu yang minum. Kisah unik lain ketika Mbah Wali Syafa memotong pohon kelapa. Ceritanya berawal dari seorang tetangga yang resah dan khawatir karena pohon kelapanya condong di atas rumahnya. Mendengar keresahan itu, maka Mbah Syafa bertandang. Beliau langsung yang naik pohon kelapa untuk memotong pohon yang condong di atas atap rumah tetangganya itu. Setelah selesai dipotong, ternyata pohon kelapa itu jatuhnya justru berlawanan dengan rumah warga itu. Logikanya pohon itu seharusnya jatuh persis di atas rumah tetangganya itu. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Disinilah orang makin yakin akan kelebihan karomah Mbah Syafa. Sekitar tahun 1960-an, Mbah Syafa kedatangan seorang tentara. Tentara itu bermaksud memohon restu. Karena sebagai pembela negara dia mendapat tugas ikut dalam rombongan pasukan Trikora yang akan membebaskan Irian Jaya dari pendudukan Belanda. Saat dia sampai di tempat tinggal Mbah Syafa dan mengemukakan maksudnya, Mbah Syafa tidak menjawab sepatah kata pun. Beliau hanya mengambil sebuah wajan yang telah dibakar hingga merah membara. Oleh Mbah Syafa, wajan itu didekatkan ke kepala orang tersebut sambil dipukul beberapa kali. Sesaat kemudian beliau masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa 3 buah biji randu, kelenteng. Lantas menyerahkannya pada orang itu. Orang tersebut tidak mengerti apa maksud Mbah Syafa, namun ia tetap menyimpan biji randu pemberian Mbah Syafa. Di belakang hari, isyarat tersebut bisa diketahui setelah kapal yang ditumpangi tentara Indonesia hancur di tengah laut. Namun atas izin Allah orang tersebut selamat, jelas Tomo. Dalam kisah yang lain diceritakan pada 1940-an, suatu hari Mbah Syafa menggali tanah hingga dalam. Orang-orang di sekitarnya merasa heran dengan apa yang dikerjakannya itu. Sebagian mengira tempat itu akan digunakan untuk memelihara ikan, sebagian yang lain menyangka akan dibuat sumur. Setelah beberapa saat, orang baru sadar bahwa Mbah Syafa mengetahui peristiwa yang bakal terjadi belakangan. Karena tidak lama berselang, tentara Jepang menyerbu daerah Kaliwungu. Dan lubang itu dipergunakan sebagai tempat persembunyian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika terjadi serangan tentara Jepang, masyarakat sudah panik dan lari ke sana kemari mencari perlindungan. Namun Mbah Wali Syafa justru tenang-tenang aja di teras rumahnya membaca surat Yasin. Beberapa kali Mbah Wali membacanya, akhirnya tiba-tiba berhentilah serangan montir tentara Jepang tadi. Ini barokahnya bacaan surat Yasin yang dibaca Kiai Musyafa, paparnya. Berbagai peristiwa aneh terjadi termasuk setelah ia meninggal dunia pada tanggal 13 Maret tahun 1969, seperti yang tertulis pada nisannya. Suatu ketika Rashid saat sedang membersihkan balai desa Kerajaan Kulon, Kaliwungu. Rashid, tukang sapu kantor tersebut, ditemui Mbah Syafa tanpa berbincang apapun. Mbah Syafa memberinya uang 1.000 rupiah. Dia tidak mengetahui pada saat itu Mbah Syafa ia telah meninggal dunia. Anehnya, ketika sudah dibelanjakan, uang itu tetap utuh dan tetap ada di saku Rashid begitu ia sampai di rumah.
Hal itu berulang hingga 3 kali, membuat gundah Rashid. Hatinya baru tenang setelah uang itu ia kembalikan ke kuburan Kiai Syafa. Maka sekarang makam Kiai Musyafa dikenal untuk memperlancar rezeki, jelasnya. Meski telah terbukti karomahnya, masih terdapat pula orang yang tidak mempercayai bahwa Mbah Syafa adalah wali. Maka suatu saat Kiai Muhid dari Jagalan, Kutoharjo, Kaliwungu bergumam. Serasa meragukan berita kewalian Mbah Wali Syafa. Akhirnya dia mempunyai rencana untuk menguji kewalian Mbah Syafa. Apa benar Mbah Kiai Musyafa itu seorang waliullah? Coba aku mencoba karomahnya akan pura-pura meminjam uangnya Kiai, niat Kiai Muhid pada dirinya sendiri. Kiai Muhid kemudian sampai di halaman rumah Kiai Musyafa. Tiba-tiba Kiai Musyafa berkata dengan nada perintah, Muhid, ke pasar saja memakai batok kelapa kalau akan mengemis. Padahal saat itu Kiai Muhid belum mengatakan apapun. Begitu mendengar ucapan Kiai Musyafa, maka Kiai Muhid terdiam, tak berani berkata sepatah kata pun. Dia tidak jadi mengutarakan niatnya akan meminjam uang. Sampai kini, makam Kiai Musyafa ramai dikunjungi peziarah. Apalagi ketika acara Syawalan peziarah akan membludak. Biasanya peziarah mengunjungi makam Kiai Musyafa usai ziarah ke makam Kiai Asy'ari. Seperti diketahui awalnya kegiatan ziarah Syawalan mengirim doa di makam Kiai Asy'ari ini hanya dilakukan oleh keluarga dan keturunannya Kiai Asy'ari. Tetapi lama-kelamaan diikuti oleh masyarakat Muslim Kaliwungu dan sekitarnya. Akhirnya, kegiatan itu semakin membudaya terjadi setiap tahun. Bahkan objek lokasi ziarah melebar bukan hanya kepada makam Kiai Asy'ari, Kiai Guru, akan tetapi juga ke makam Sunan Katong, Pangeran Mandura Rejo, seorang panglima perang Mataram, dan Pangeran Pakuwaja. Belakangan para peziarah merambah juga berziarah ke makam Kiai Rukyat, Kiai Mustafa, dan Kiai Musyafa. Makam Kiai Asy'ari, makam Pangeran Mandura Rejo dan Sunan Katong terletak di Jabal sebelah selatan Desa Protomulya. Sedangkan makam Kiai Mustafa dan Kiai Musyafa terletak di Jabal sebelah utara barat. Ulama terkenal, Mbah Musyafa, meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Kendal, Jawa Tengah. Wali yang menghabiskan kehidupannya dengan kesederhanaan dan kedekatan dengan Allah ini meninggal dunia pada tahun 1969 di Kaliwungu, sebuah desa di Kendal, Jawa Tengah. Mbah Musyafa dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana, baik dalam hal pakaian maupun cara bertutur kata. Kehidupannya yang jauh dari gemerlap duniawi mencerminkan karakter seorang wali yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah. Mbah Syafa bukan hanya terkenal karena kesederhanaannya, tetapi juga karena kondisinya yang disebut sebagai majdub. Majzub adalah istilah untuk seseorang yang sangat mencintai Allah dan dalam keadaan jazab, yakni kondisi di mana seseorang tiba-tiba ditarik oleh Allah, sehingga hijab kesadarannya terbuka. Fenomena ini mengubah cara pandang banyak orang terhadap Mbah Syafa, yang sebelumnya dianggap sebagai orang biasa. Musyafa lahir pada bulan Muharram tahun 1324 Hijriah, atau 1904 Masehi. Di Kampung Losari, Kerajaan Kulon, Kaliwungu, Kendal. Ibunya bernama Hajah Lamah, sedangkan ayahnya bernama Haji Bahram. Walaupun beliau berasal dari keturunan orang biasa, namun Allah mentakdirkannya menjadi seorang waliullah. Di antara ulama besar yang mengakui kewalian beliau adalah Syekh Kholil Bangkalan, Kiai Haji Abdul Karim, atau biasa dipanggil dengan nama Mbah Manap, pendiri Ponpes Lirboyo, Kediri, dan Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo, Kediri.
Beliau wafat pada hari Rabu tanggal 23 Zulhijjah 1388 Eta Hijriah, atau tanggal 12 Maret tahun 1969 Masehi, dan dimakamkan di Bukit Jabal Nur. Kesederhanaannya dalam berpakaian membuat sebagian orang menganggap Mbah Syafaq sebagai kiai yang sangat miskin. Bahkan ada orang yang menganggap Mbah Syafaq adalah orang gila, karena ia memang kerap berperilaku hawarikul adab, yaitu berperilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Persangkaan orang bahwa Mbah Syafaq adalah orang gila sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya. Namun, pandangan masyarakat terhadapnya mulai berubah setelah peristiwa menakjubkan tersebut. Orang-orang mulai mengakui adanya sesuatu yang lebih dalam pada diri Mbah Syafaq. Setelah itu, banyak karomah lain yang muncul, memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Mbah Syafaq adalah wali yang terhubung dengan kekuatan ilahi. Kiai Musyafaq, seperti yang sering disebut oleh masyarakat sekitar, adalah salah satu wali majzub yang berasal dari Kendal, Kaliwungu, Jagalan, dan Kutoharjo, menjadi beberapa tempat yang sering dikaitkan dengan karomah Mbah Syafaq. Keberadaannya menjadi simbol spiritual yang kuat di daerah tersebut. Karomah-karomah Mbah Syafaq dikenal luas, tidak hanya di kalangan warga Kendal, tetapi juga di luar daerah tersebut. Banyak orang yang datang untuk mencari berkah atau memohon doa kepada Mbah Syafaq, yang mereka yakini memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Bahkan, banyak yang melaporkan bahwa mereka merasakan keberkahan dan keajaiban setelah berkunjung atau berdoa di tempat-tempat yang pernah dikunjungi Mbah Syafaq. Kepercayaan terhadap karomahnya semakin menguat setelah banyak peristiwa luar biasa yang terjadi. Masyarakat sekitar pun mulai menyadari bahwa Mbah Syafaq adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Meski pada awalnya dianggap aneh dan tidak normal, karomah yang dimilikinya tidak hanya sekadar hal-hal gaib, tetapi juga mencerminkan kebesaran Allah yang menampakkan diri melalui kehidupan Mbah Syafaq. Selain karomahnya yang terkenal, Mbah Syafaq juga dikenal dengan ajaran-ajaran sederhana namun mendalam. Ia mengajarkan pentingnya zuhud, yakni hidup sederhana dan jauh dari keduniawian, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang murni. Ajaran-ajaran tersebut banyak menginspirasi orang-orang yang datang untuk belajar dari kehidupan Mbah Syafaq. Keikhlasan, kesederhanaan, dan kecintaan terhadap Allah menjadi inti dari pesan yang selalu beliau sampaikan kepada umat. Karomah yang dimiliki Mbah Syafaq menunjukkan bahwa Allah selalu mengangkat hambanya yang ikhlas dan mencintainya dengan sepenuh hati. Mbah Syafaq adalah bukti nyata bahwa kesederhanaan dan kecintaan kepada Allah dapat membawa seseorang ke tingkat yang lebih tinggi dalam spiritualitas. Masyarakat yang dulunya meragukan, kini semakin banyak yang datang untuk mengenal lebih dalam sosok Mbah Syafaq. Pengakuan terhadap karomah-karomahnya semakin meluas, dan ia dihormati sebagai salah satu wali besar di Kendal. Mbah Syafaq memang bukanlah sosok yang mencolok atau mencari perhatian, namun karomah-karomahnya yang tersebar luas menjadi bukti bahwa ia adalah wali yang dipilih oleh Allah. Bahkan setelah wafatnya, pengaruh dan ajaran Mbah Syafaq terus berkembang di kalangan masyarakat. Keberadaan Mbah Syafaq tetap dirasakan melalui warisan spiritual yang ditinggalkannya. Tempat-tempat yang pernah beliau singgahi masih sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencari berkah atau sekadar mengenang kebaikan dan kebesaran hati Mbah Syafaq. Sebagai wali majdub, Mbah Syafaq memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah, yang membawanya pada kondisi jazab. Hal ini memungkinkan dia untuk menerima petunjuk dan karomah dari Allah secara langsung.
yang kemudian dirasakan oleh banyak orang yang datang kepadanya. Karomah-karomah yang dimiliki Mbah Syafa menunjukkan bahwa Ali tidak membatasi caranya untuk menunjukkan kebenaran. Mbah Syafa adalah contoh hidup bahwa kecintaan kepada Allah bisa membuka pintu-pintu keberkahan yang luar biasa. Masyarakat Kendal dan sekitarnya akan selalu mengenang Mbah Syafa sebagai sosok wali yang hidup dalam kesederhanaan, namun memiliki pengaruh spiritual yang luar biasa. Karomah-karomahnya tetap menjadi bagian penting dari sejarah spiritualitas di Kendal. Sampai hari ini, cerita tentang Mbah Syafa dan karomahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi.